semua anak-anak ibu, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Baik, sehat semua ya. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita, tapi terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini ibu akan mengabsen dulu. Apakah semua ini hadir kawan-kawannya? Ketua kelas bagaimana? Hadir semua kawan-kawannya ini? Hadir semua ya, bagus. Baik, di sini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu tentang menggolongkan hewan berdasarkan makanannya. Nah, menggolongkan hewan berdasarkan makanannya itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama herbivora, karnivora, dan omnivora. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan herbivora, karnivora, dan omnivora? Ada yang tahu anak-anak ibu? Tidak tahu? Baik, di sini ibu akan menjelaskan apa itu herbivora, omnivora, dan karnivora. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita dan tidak boleh ada yang sibuk di sana dan sibuk di sini, oke? Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu herbivora. Herbivora adalah hewan yang hanya memakan tumbuhan dan tidak memakan daging. Manusia tidak termasuk herbivora ya, jadi jangan ada yang bilang manusia termasuk herbivora. Akan tetapi orang yang memilih untuk tidak memakan daging disebut vegetarian. Contoh dari herbivora adalah sapi, kelinci, kuda, unta, gajah, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan membahas apa itu karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Hewan yang masuk ke dalam golongan karnivora karena memangsa hewan lain. Hewan lain ini disebut juga dengan predator. Predator mendapatkan mangsanya dengan memburu mangsanya itu. Contoh dari karnivora adalah harimau, singa, ular, serigala, buaya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita akan membahas apa itu omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Yang dimaksud dari hewan pemakan segalanya adalah hewan yang makan daging dan makan tumbuhan. Contoh hewan omnivora adalah ayam, bebek, tikus, babi, burung gagak, dan lain sebagainya. Di sini saya membuat media pembelajaran yang digunakan untuk mata pelajaran IPA dengan materi menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Adapun tujuan pembelajaran di sini untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran mengidentifikasi makanan hewan yang dikenal di lingkungannya dan agar siswa dapat menggolongkan hewan yang termasuk pemakan tumbuhan, pemakan daging, pemakan segala atau herbivora, karnivora, dan omnivora. Adapun media pembelajaran yang saya buat, saya beri nama Taman Satwa. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan media pembelajaran yang saya buat. Pada media ini, saya mengumpulkan berbagai macam hewan, berbagai macam jenis hewan di kebun binatang yang disebut dengan kebun binatang. Kemudian di sini ada tiga kandang hewan. Yang pertama herbivora yang berisi makanan tumbuh-tumbuhan atau rumput. Yang kedua kandang karnivora yang berisi daging. Kemudian yang ketiga kandang omnivora yang berisi segala macam makanan, ada tumbuhan, daging, ataupun buah-buahan. Nah, di sini nanti siswa diminta untuk mengambil salah satu hewan yang ada di kebun binatang, kemudian siswa diminta untuk menancapkan hewan di salah satu kandang yang telah tersedia. Misalnya, siswa mengambil hewan yang ada di sini, harimau. Nah, kemudian guru menanyakan kepada siswa, harimau ini makan apa? Nanti siswa akan memilih kemana siswa harus menancapkan
binatang yang sudah diambil tersebut. Karena binatang ini memakan daging, maka siswa diminta untuk menancapkan ke kandang karnivora. Kemudian untuk beberapa kali secara bergiliran siswa disuruh mengambil hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Misalnya, saya contohkan satu lagi, salah satu siswa mengambil hewan unta. Unta adalah salah satu hewan pemakan tumbuhan, maka unta diletakkan pada kandang herbivora. Kemudian yang ketiga, siswa disuruh lagi mengambil, misalnya saya contohkan hewan monyet. Di sini siswa nantinya harus meletakkan monyet ke kandang yang sesuai dengan jenis makanannya. Misalnya di sini kandang omnivora karena monyet pemakan segala. Begitulah seterusnya sampai seluruh hewan yang ada di kebun binatang terpindah ke dalam kandang makanannya masing-masing. Baik, sampai di sini video pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.